Shalom, selamat sore saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di rumah masing-masing mari kita akan berdoa bersama-sama supaya kita merasakan bagaimana Roh Kudus memenuhi hidup kita, tercurah di dalam hidup kita, di dalam hati kita, sehingga pada saat ini kita boleh merasakan Tuhan ada di dalam hidup kita. Seperti sungai yang selalu mengalir, begitu juga hati kita mungkin penuh dengan banyak masalah, kesulitan, persoalan, tapi bagaikan tanah kering, di situ Tuhan akan mengalir, menyegarkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Kita nyanyikan pujian ini bagaikan tanah kering.
Kami percaya Engkau senantiasa bahkan selalu akan hadir dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami mau mendekatkan diri kepadamu. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu melalui firman yang kami dengar, kami beroleh kekuatan, kami beroleh iman untuk selalu percaya kepadamu. Dan Roh Kudus yang akan selalu memenuhi hidup kami ya Bapa, sehingga menuntun langkah demi langkah hidup kami, menerangi jalan hidup kami, karena penyertaan-Mu ada dalam hidup kami sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga urapi kami semua yang mendengar firman-Mu. Bukan hanya kami dengar, tetapi kami mau tangkap dan kami simpan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan yang ada di rumah, baik yang ada di studio saat ini. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai roh yang menyala. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Roma pasal 12 ayat 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, bila rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, yaitu biarlah rohmu menyala-nyala. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku, baik itu yang ada di rumah saat ini, yang ada di studio, juga para pemirsa dari Good Media TV yang sedang menonton tayangan ini, berbicara roh yang menyala-nyala. Tanpa kita sadari, kita sebagai orang Kristen, kerap kali kita hanya berfokus pada kekuatan kita sebagai manusia. Nah, kita akan eksposisi ayat ini dari yang pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bapak Ibu yang terkasih, perlu kita ketahui bersama bahwa dari janganlah ini adalah kalimat di mana kita sebagai orang Kristen, firman Tuhan sendiri jelas katakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan sampai, jangan biarkan kerajinan kita kendor. Nah, kerajinan di sini dapat berarti semangat kita. Kerajinan di sini dapat berarti cinta kita, passion kita. Kendor tentu saja apabila kita sederhanakan bisa berarti menurun atau mulai kehilangan arah, atau kendor di sini dapat berarti kehilangan kasih mula-mula. Jadi pelajaran yang pertama dari Roma 12 ayat 11 ini adalah jangan biarkan semangat kita, cinta kita terhadap Tuhan menjadi kendor atau kehilangan kasih mula-mula. Kemudian di situ dikatakan di ayat yang B, biarlah rohmu menyala-nyala. Bapak Ibu terkasih, perlu kita ketahui di dalam Roma pasal 12 ayat 11 bahwa Allah menghendaki agar roh setiap orang Kristen senantiasa menyala-nyala. Ya, senantiasa menyala-nyala. Kenapa Allah menghendaki agar roh orang Kristen senantiasa menyala-nyala? Karena firman Tuhan yang lain katakan, jadikan diri kita sebagai garam dan terang dunia. Nah, ini yang kadang kita terlupakan, seakan-akan, saya sudah berbuat baik, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berbuat ini dan itu, tapi kita lupa bahwa berkaitan dengan menjadi terang. Terang ini tentu saja bisa bermacam-macam toh situasi dan kondisinya, Bapak Ibu. Bisa terang yang redup, bisa terang yang di dalam keadaan terang benderang, atau terang yang menyala-nyala. Nah, di Roma 12 ayat 11 ini kita diingatkan untuk kita seyogyanya atau kita seharusnya sebagai orang Kristen senantiasa menjaga roh kita, yaitu Roh Kudus yang ada dalam kita, untuk senantiasa menyala-nyala. Menyala-nyala seperti apa yang Allah kehendaki? Kita akan bahas di yang C. Nah, di bagian C ini dikatakan, dan layanilah Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin Bapak Ibu semua, saudariku yang ada di rumah ataupun yang sedang menonton tayangan ini, semua sudah mulai belajar di dalam melayani Tuhan.
Namun layani Tuhan di sini jelas tidak di situ dikatakan layanilah pekerjaan Tuhan. Bukan hanya di situ konteksnya. Namun layanilah Tuhan di sini berbicara melayani hubungan, relationship antara Allah dan kita sebagai orang Kristen. Kadang banyak kita temukan semua pelayan Tuhan sibuk, pelayanan. Akhirnya malah hubungannya dengan Tuhan sangat jauh. Seperti pujian yang kita pujikan tadi, bagaikan tanah kering. Berapa banyak kita temukan di sekitar kita ya, atau mungkin itu saudara kita, atau bahkan diri kita. Kita sudah melayani, WL, singer, pengkhotbah, penginjil, bahkan di antara kita sebagai hamba Tuhan. Namun kita terlalu lelah dan tidak ada lagi waktu untuk menyediakan hubungan yang intim dengan Tuhan Allah lagi, seperti yang ketika kita memiliki kasih mula-mula di awal. Nah inilah konteks layani Tuhan, yaitu layani secara hubungan. Jangan sampai kita hanya melayani pekerjaan Tuhan, di mana kita memang sudah memiliki hati seperti yang Tuhan Yesus miliki. Kita sudah memiliki mata seperti yang Tuhan Yesus miliki. Kita melihat jiwa-jiwa yang begitu kasihan, membutuhkan uluran tangan dan kasih Tuhan, membutuhkan Injil. Namun kita sendiri lupa untuk melayani hubungan kita, relationship kita, intimasi kita dengan Allah, dengan Yesus. Kiranya di doa 10 hari ini, melalui penjabaran, eksposisi, biarlah rohmu menyala-nyala, kita diingatkan bahwa sekali lagi, yang pertama, kita diperintahkan agar kita tidak menjadi kendor. Dan yang kedua, kita harus senantiasa menyala-nyala. Bisa jadi di antara Bapak Ibu ada yang diingatkan oleh hati, oh aku harus semangat lagi, oh aku berarti harus melayani lagi, oh aku harus ke gereja lagi, oh aku harus doa lagi. Untuk apapun masalah yang saat ini kita temukan atau hadapi. Saya tidak tahu rema yang Bapak Ibu dapatkan dari Roma 12 ayat 11 ini. Yang jelas, jangan biarkan rohmu menjadi redup, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih. Biarkan rohmu menyala-nyala. Malam hari ini, biarkan rohmu menyala-nyala. Dan yang ketiga, layani Tuhan di sini sekali lagi tidak hanya dalam lingkup pekerjaan Tuhan, namun layanilah Tuhan. Seperti engkau ketika pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, ketika engkau pertama kali mengenal Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita, ketika engkau pertama ditolong Tuhan, ketika pertama kali engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Mungkin kau saat ini mulai jauh daripada Tuhan. Engkau mulai searching di YouTube, di Facebook, Instagram. Benarkah Yesus itu ada? Bila engkau mengalami hal tersebut, saudaraku, hari ini adalah kabar baik bagimu. Kita semua diingatkan untuk kita kembali menjaga hubungan yang intim, yang mesra antara kita dengan Allah. Kiranya melalui program doa 10 hari ini, kita semua dilawat Tuhan, keluarga kita dilawat Tuhan. Kita kembali memiliki kasih mula-mula kita, dan senantiasa roh kita menyala-nyala di sepanjang festival doa 10 hari. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari dari surat Roma pasal 12 ayat yang 11, di mana Engkau memerintahkan kami, dan itu adalah kehendak Tuhan, untuk kami tidak menjadi kendor. Dan kiranya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, Engkau juga mengingatkan kami, Engkau mampukan kami untuk senantiasa membiarkan roh kami menyala-nyala. Engkau lihat Tuhan, anak-anak-Mu, baik itu yang ada di studio ataupun di rumah saat ini, mereka yang mengalami masalah berat, mereka yang mengalami keterpurukan, mereka mengalami sakit, Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Roh Kudus Kau curahkan, mujizat-Mu Kau nyatakan Tuhan, untuk mereka kembali
dapat menyala-nyala, dapat menyatakan bahwa Yesus Kristus sungguh ada, dan Yesus Kristus telah memberikan penolong itu, Parakletos itu dalam hidup kami, Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Dan kiranya Tuhan, dalam perjumpaan kami melalui festival 210 hari ini, kami kembali Kau ajar untuk kami tidak hanya menghabiskan waktu kami melayani pekerjaan Tuhan, namun kami khususnya melayani hubungan intim kami kepada Engkau, hubungan intim kami terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa akan ada dimanapun dan kapanpun. Dalam keterpurukan kami, dalam penderitaan kami, dalam kesengsaraan kami, kami yakin Engkau ada. Dan hari ini Engkau telah melawat kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya Tuhan telah menyapa hati kami yang mengalami kekeringan, dan Tuhan telah memberikan kesejukan, air hidup yang mengalir tiada henti dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami tangkap dengan iman. Yang percaya kata bersama dengan kami. Amin.